bagi Vandenberg untuk mencapai hasil yang optimal nantinya. Karena ini dituntut, target ini kan dari PSSI. Perlawanan kita menggunakan Filipina, agak mencoba bertemu dengan tuan rumah Indonesia, dan semestinya Piala AFF U23 2025 semakin dekat. Semua mata kini tertuju pada timnas Indonesia U23 yang tampil penuh kejutan, strategi, dan kekuatan baru. Siapa sangka bukan hanya striker yang jadi tumpuan timnas U23. Gerald Vandenberg justru menemukan senjata rahasia dari lini belakang. Ya, seorang bek yang tak hanya menjaga pertahanan tapi juga haus gol, menjadikannya sebagai senjata rahasia yang bisa membuat lawan kewalahan. Nama pertama yang cukup menyita perhatian adalah Muhammad Ferrari. Pemain berusia 22 tahun ini bukan hanya diandalkan sebagai palang pintu pertahanan, tetapi juga piawai membantu serangan. Ferrari tercatat sebagai salah satu pemain paling berpengalaman di skuad U23 saat ini, setelah tampil reguler sejak level U19 hingga menembus tim senior. Insting gol bek yang musim lalu bermain untuk Persija Jakarta itu terbilang mengesankan untuk ukuran seorang bek tengah. Saat masih membela timnas Indonesia U19, ia mampu mencetak 2 gol dari hanya 4 pertandingan. Angka tersebut menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan membaca situasi dengan baik, terutama saat momen set piece seperti sepak pojok atau tendangan bebas. Reputasi produktifnya dalam mencetak gol berlanjut di level timnas Indonesia U20. Dari 11 laga yang dijalani, Muhammad Ferrari mampu menyumbang 2 gol. Tak berhenti sampai di situ, ketika dipercaya tampil bersama timnas Indonesia senior di ajang Piala AFF 2024, pemain asal Jakarta ini kembali mencuri perhatian dengan mencetak 2 gol dari 4 laga. Sebuah catatan yang tak banyak dimiliki pemain bertahan lain. Duet Ferrari di jantung pertahanan Garuda Muda, KDRL juga tak kalah mencuri perhatian. Pemain muda asal Bali United ini dikenal punya naluri menyerang yang cukup baik meski berposisi sebagai bek tengah. KDRL menunjukkan kemampuannya saat membela timnas Indonesia U19. Dalam 10 laga, ia sukses mencetak 4 gol, angka yang lebih tinggi dibanding Muhammad Ferrari di kelompok umur yang sama. Ketajamannya pun berlanjut ketika diberi kesempatan tampil di timnas Indonesia senior pada Piala AFF 2024 lalu. Dari 4 pertandingan yang dimainkan, ia mampu menyumbang 1 gol. Keberadaan dua bek produktif seperti Muhammad Ferrari dan KDRL menjadi nilai tambah besar bagi timnas Indonesia U23. Selain menjaga lini belakang tetap solid, keduanya punya potensi mencetak gol penting, khususnya dalam situasi bola mati. Kekuatan timnas U23 kali ini memang tidak main-main, bahkan media Vietnam mulai menunjukkan rasa was-was. Apalagi setelah melihat fakta mengejutkan 13 pemain di skuad ini merupakan pemain berpengalaman milik timnas U23. Hal inilah yang membuat para pemain makin siap hadapi persaingan di Piala AFF U23 2025 karena sudah terbiasa dengan tekanan. Persiapan memang terus digenjot timnas Indonesia U23 dalam pemusatan latihan kali ini. Gerald Vandenberg memanggil 28 pemain untuk menjalani TC. Dari 28 pemain itu, beberapa nama sudah punya pengalaman di level senior. Pemain tersebut diantaranya adalah Muhammad Ferrari, KDRL, hingga Hoki Caraka. Media Vietnam, Tian Pong pun memberi peringatan kepada timnas Vietnam untuk waspadai timnas Indonesia. Menurutnya, timnas Indonesia U23 berencana merebut tata Vietnam U23 untuk jadi juara. Timnas Indonesia U23 pun dinilai punya peluang besar untuk merebut gelar juara. Apalagi kini, pelatih hebat menunggangi timnas Indonesia U23 yakni Gerald Vandenberg. Bukan cuma Vietnam yang ketar-ketir. Tim segrup seperti Malaysia pun tak ragu menyebut Indonesia sebagai calon kuat juara. Pelatih timnas U23 Malaysia, Nafuzi Zain mengakui pertarungan ini merupakan tugas berat bagi timnya. Apalagi Malaysia bertekad untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan dalam 2 pertemuan melawan Indonesia di pentas ASEAN Cup U23. Menurut saya, mereka difavoritkan untuk menang karena bermain di kandang sendiri. Apapun itu, kami siap menghadapi tantangan apapun yang ada di kompetisi ini.
Pernyataan Nafouzi Zain seolah menjadi sinyal bahwa Malaysia pun tak bisa menutup mata. Timnas Indonesia U23 saat ini bukan tim yang bisa dianggap enteng. Bukan sekedar tuan rumah, Garuda Muda kini tampil dengan materi pemain yang matang dan tajam. Dan jika Malaysia masih mengandalkan rekor masa lalu sebagai tameng, bisa jadi mereka akan tertampar realita baru. Indonesia sudah naik level, bukan lagi lawan nostalgia. Dan inilah saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa pengakuan itu bukan cuma basa-basi. Piala AFF 23 jadi momentum emas bagi Garuda Muda untuk membuktikan gelar bukan sekedar impian, tapi target yang realistis. Di bawah komando Gerald Vandenberg, pelatih dengan visi tajam dan disiplin Eropa, Indonesia kini tampil sebagai kekuatan baru yang tak bisa diabaikan. Sebagai pemain, rekam jejak Vandenberg tak perlu diragukan. Ia pernah bersinar bersama dua raksasa Belanda, Ajax Amsterdam dan PSV Eindhoven. Kata pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan, Piala AFF 23 ini menjadi pertaruhan sekaligus batu loncatan bagi Gerald Vandenberg untuk menorehkan sejarah. Dia kan belum pernah menangani tim U23, jadi baru kali ini apalagi di timnas itu baru di Indonesia. Makanya kalau dia sangat serius wajar, karena ini nggak main-main buat seorang Gerald Vandenberg. Dikenal dengan gaya Eropa yang mengutamakan ball possession, Vandenberg mengusung pendekatan yang cukup berbeda. Pandit lokal pun mulai ramai membahas apakah teknik dan chemistry para pemain cukup untuk mendukung filosofi ini. Tony Ho coba menjelaskan game plan itu. Jelas fisik harus bagus karena semua pemain dituntut banyak bergerak, terutama mobilitas untuk mencari ruang agar pemain yang pegang bola bisa memberikan ke rekan lainnya. Namun mobilitas dan cari ruang ini tergantung tempo permainan. Jika ritme permainan lambat, tentu tak banyak menguras tenaga. Tapi kalau ball possession seperti diterapkan Jepang saat menjamu timnas Indonesia lalu, itu perlu stamina kuat. Karena pemain bergerak cepat dengan alur bola cepat pula. Nah, lanjut pelatih asal Makassar ini, apakah penguasaan bola yang diinginkan Gerald Vandenberg dalam jarak rapat atau longgar? Jika jarak antar pemain dekat, maka Gerald Vandenberg ingin main bola cepat seperti tiki-taka Spanyol. Pertanyaannya, apakah semua anggota timnas Indonesia punya kualitas kontrol bola bagus? Main bola pendek, jelas Tony Ho butuh chemistry antar pemain tingkat tinggi dan berpikir cepat. Menurutnya, tiap pemain juga harus punya teknik dasar yang bagus, terutama kontrol dan passing. Tony Ho khawatir jika taktik ini tidak bisa dijalankan, pemain timnas Indonesia akan kembali ke setelan pabrik.